Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuniana, NIM 1902063, kelas B, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Nah, jaringan saraf tiruan ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 6. Di sini masuk ke tahap pertama, yaitu konsep awal. Konsep awal jaringan saraf tiruan atau JST. Di mana kita harus tahu dulu apa definisi jaringan saraf tiruan itu. Nah, di sini jaringan saraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, tadilah definisinya. Terus sekarang kita masuk ke sejarah. Nah, sejarahnya itu tersendiri, pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Lalu pada tahun 1943, Miskuloch dan Pitts merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Terus pada tahun 1949, Hebb menyatakan bahwa informasi dapat disimpan dalam koneksi-koneksi dan mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron tersebut. Terus pada tahun 1954, Farley dan Card mencetuk model-model untuk relasi adaptif stimulus respon dalam jaringan random. Pada tahun 1958, Rosenblatt menggunakan konsep dasar tentang perseptron untuk klasifikasi pola. Terus pada tahun 1960, Withrow dan Hopf mengembangkan Adeline untuk kendali adaptif dan mencocokkan pola yang dilatih dengan aturan pembelajaran least mean squared atau LMS. Terus pada tahun 1974, di sini Warbosh tuh memperkenalkan algoritma backpropagation untuk melatih perseptron dengan banyak lapisan. Pada tahun 1975, Little dan Shaw menggambarkan jaringan saraf dengan menggunakan model probabilistik. Pada tahun 1982, Kohonen mengembangkan metode pembelajaran jaringan saraf yang tidak terawasi atau unsupervised learning untuk pemetaan. Pada tahun 1982, Grossberg mengembangkan teori jaringan yang diinspirasi oleh perkembangan psikologi bersama Carpenter. Mereka modul jaringan saraf tiruan. Terus memperkenalkan sejumlah arsitektur dengan jaringan antara lain Adaptive Resonance Theory atau disebut ART, terus ada ART2 dan ART3. Terus pada tahun 1982, Hopfield mengembangkan jaringan saraf rekuren yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi dan optimasi. Pada tahun 1985, algoritma pembelajaran dengan menggunakan mesin Boltzmann yang menggunakan model jaringan saraf probabilistik mulai dikembangkan. Terus pada tahun 1987, Cosco mengembangkan jaringan adaptif bidireksional asosiatif memori atau BAM. Pada tahun 1988 mulai dikembangkan fungsi radial basis. Nah, jadi selama perkembangan sampai sekarang itu banyak para ilmuwan yang telah mengembangkan, selalu dikembangkan terus-menerus. Dapat diartikan bahwa dari masa ke masa tuh selalu ada peningkatan ya, atau suatu program tersebut tuh dikembangkan. Nah, terus di sini ada komponen JST. Terdapat beberapa tipe jaringan saraf, salah satunya itu otak manusia. Nah, di dalam otak manusia itu apa sih? Ternyata ada beberapa neuron. Yang neuron yang mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluar menuju neuron ke neuron yang lain. Hubungan itu dikenal dengan nama bobot. Nah, informasi disebut dengan input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Hasil penjumlahan dibandingkan dengan
suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Bila neuron diaktifkan, maka neuron akan mengirim output melalui bobot output ke semua neuron. Terus lanjutannya juga pada jaringan saraf neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layers yang disebut dengan lapisan neuron. Terus pada komponen JST juga ada neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudah, kecuali lapisan input dan lapisan output. Informasi yang diberikan akan dirambatkan lapisan ke lapisan yang mulai dari lapisan input ke lapisan output, sehingga lapisan yang lainnya sering dikenal lapisan tersembunyi atau hidden layer, tergantung pada algoritma pembelajarannya. Bila bisa jadi informasi tersebut dirambatkan secara mundur. Jadi tergantung ya. Lalu di sini ada arsitektur JST. Nah, di sini ada penjelasannya, itu neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Lalu neuron terletak pada lapisan dan keadaan yang sama. Faktor terpenting adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya memiliki aktivasi yang sama. Neuron-neuronnya memiliki aktivasi yang sama. Apabila neuron salah satu dalam lapisan akan dihubungkan dengan yang lain, maka setiap neuron lapisan tersebut juga harus dihubungkan dengan setiap lapisan-lapisan lainnya. Terus ada beberapa arsitektur jaringan saraf. Yang pertama ada lapisan tunggal atau single layer net, lalu ada yang kedua ada banyak lapisan atau multi layer net. Masuk ke fungsi aktivasi. Ternyata ada 4 nih. Yang pertama adalah fungsi undak biner atau hard limit. Apa sih itu? Yaitu jaringan dengan lapisan tunggal saling menggunakan fungsi ini untuk mengkonversikan input suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Yang kedua tuh ada fungsi undak biner atau threshold. Nah, ini tuh menggunakan nilai ambang, sering juga disebut fungsi nilai ambang atau threshold. Nah, yang ketiga ini fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Hampir sama sih dengan fungsi undak biner, hanya saja outputnya yang dihasilkan yaitu 1, 0 atau min 1. Terus ada juga fungsi bipolar dengan threshold. Hampir sama juga dengan fungsi undak biner. Dengan threshold hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0 atau min 1. Terus proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan ini dilakukan seperti analogi pembelajaran pada jaringan saraf manusia, yaitu dengan mengubah bobot nilai masukan pada setiap neuron yang ada. Jaringan saraf akan mencoba untuk mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Jaringan saraf tiruan juga tersusun atas neuron dan dendrit. Nilai bobot akan bertambah jika informasi yang diberikan oleh neuron yang bersangkutan tersampaikan. Sebaliknya, jika informasi tidak disampaikan oleh suatu neuron ke neuron yang lain, maka nilai bobot yang menghubungkan keduanya akan dikurangi. Nah, ternyata terdapat 3 paradigma nih pembelajaran. Yang pertama pembelajaran terawasi, lalu pembelajaran tak terawasi, lalu ada gabungan pembelajaran terawasi dan tidak terawasi, yaitu atau hibrid disebutnya. Nah, ternyata JST ini punya kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat dan mempunyai kelebihan belajar melakukan suatu pekerjaan dasar data yang dikasih. Terus keterbatasan yang utama nih, kita sebutin aja ya yang utama, yaitu ketidakakuratan hasil yang diperoleh karena JST bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Nah, seperti itu keterbatasannya, jadi ketidakakuratan hasil yang diperoleh dari karena JST tersendiri bekerjanya berdasarkan pola. Lanjut, di sini ada 10 contoh aplikasi atau penerapan implementasi JST dalam dunia nyata. Yang pertama ada otomotif, masuknya ke pemandu otomatis penganalisis aktivitas, lalu ada perbankan, masuknya ke cek dokumen, lalu ada robotik yaitu kontrol trajektori atau robot pengangkat, tahu sendiri kan namanya aja robotik. Terus transportasi yaitu sistem diagnosis rem, penjadwalan, penentuan rute seperti itu. Terus ada sekuritas yaitu analisis pasar, ada percakapan yaitu percakapan yang mengenal percakapan seperti huruf, sintesis teks ke percakapan. Terus ada pengasinya JST dapat dipakai untuk menentukan noise dalam saluran telepon. Terus ada pengenalan ekspresi wajah juga. Program ini mendeteksi beberapa ekspresi wajah manusia. Lalu ada pengenalan pola juga untuk mengenali pola angka atau suara, huruf, tanda tangan. Nah, yang terakhir ada aplikasi pemrograman MATLAB untuk melakukan klasifikasi terhadap citra daun. Jadi maksudnya terhadap citra daun tuh daun biasanya banyak macam gitu kan, masuk ke spesies mana daun tersebut itu dikelompokkan. Nah,
Itu sih, selesai. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.